Wa kama fi jima'iz zaujain. Hukum baca bismillah sebelum hubungan intim suami istri. Ini hukumnya sunat kifayah. Fatakfi tasmiyatu ahadihima. Cukup salah satu dari kedua mempelai. Suaminya baca, istrinya nak baca, tidak apa-apa. Istrinya baca bismillah, suaminya lupa, ya tidak apa-apa. Wasyarikum fil amwal wal aulad wa'idhum. Yang fatal kalau lupa dua-duanya. Itu hukum bismillah sebelum hubungan intim sunat kifayahnya, cukup salah satunya. Lebih baik kalau dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Danil jud wal karama bil ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tidak bawa kitab, lihat di grup. Lafaz yang mau dibaca ini yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Sayyiduna Syekh Al-Qutbu Umar Al-Mihdhar. Yang bacanya yang benar Al-Mihdhar, tapi umumnya orang baca dhamma. Jadi yang benar Al-Mihdhar. Ibnu Abdurrahman As-Saqqaf radhiyallahu anhuma. Sayyidi Syekh Qutb Umar Al-Mihdhar. Putranya Abdurrahman As-Saqqaf itu ada 13. Di antaranya Umar Al-Mihdhar. Al-Mihdhar. Tapi kalau yang markanya Habib-Habib yang Al-Mihdhar itu bukan yang Umar Al-Mihdhar yang ini, tapi yang Al-Mihdhar yang putranya Habib Abu Bakar bin Salim, karena namanya tafaul kepada Umar Al-Mihdharnya Abdurrahman As-Saqqaf yang punya marga. Tapi kalau marganya beliau As-Saqqaf ya. Beliau mengatakan lau syi'tu an umliya min tafsiri qaulihi ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha, surat Al-Baqarah ayat 106. Kok seandainya aku mau, lau syi'tu, kok seandainya aku mau an umliya, untuk mengimlakkan, untuk mendiktekan tafsiran firman Allah yang berbunyi ma nansakh min ayatin aw nunsiha, tidaklah aku menyalin satu ayat atau melupakannya. Kalau aku mau mentafsirkan tafsiran ayat ini, mayukiru alfa ba'irin, terhadap tafsiran ilmu tentang ayat ini yang mumpuni, yang memuat 1000 unta. Kok seandainya wadah ilmu itu cukup dibuat wadah 1000 unta, lafa'altu, niscaya aku akan melakukannya. Maksudnya apa dari makalah ini? Dari saking luasnya ilmu Allah, sebagaimana dikatakan Nabi Khidir kemarin kepada Nabi Musa alaihissalam, ilmuku dan ilmumu kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah sama seperti seekor burung nyucuk air laut, tidak akan mengurangi jatar laut. Tetap ilmu Allah itu luas.
Makanya di surat Kahfi itu laukanal bahru midada li kalimati lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbih walau ji'na bimithlihi madada. Kok seandainya lautan itu Allah jadikan tinta mangsi untuk nulis ilmunya Allah, niscaya tintanya akan habis terlebih dahulu sebelum ilmunya Allah tuntas tertulis semua, meskipun kau datangkan tinta yang sama. Tuh, dari saking luasnya ilmu Allah. Ilmunya Nabi Khidir ilmu wahbi, ilmunya Nabi Musa ilmu kasbi. Haka Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, diceritakan di kitab Tadhkirun Nas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas meriwayatkan cerita dari Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih annahu tawajjaha ilal haramain. Suatu saat Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih ini ziarah ke tanah suci Haram 2. Yang dimaksud Haram 2 ini adalah tanah suci Mekkah Al-Mukarramah dan tanah sucinya Nabi Muhammad, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau Mekkah itu Haramullah, tanah sucinya Allah. Kalau Madinah itu Haramu Rasulillah, tanah sucinya Rasulillah. Tuh. Beliau pernah ziarah ke Mekkah dan Madinah, huwa wa huwaitimuhu, didampingi pelayan beliau, pelayan kecil min Hadramut, yang pelayan itu datang dari provinsi Hadramut, Yaman. Ala qadami tajrid, dalam keadaan telapak kaki tajrid, makom tajrid. Makom tajrid ini lawan katanya makom asbab. Kalau makom tajrid orang tidak kerja tapi uang datang sendiri. Allah mudahkan urusan rizkinya tanpa mikir bisnis. Itu namanya makom tajrid. Kalau makom asbab harus kerja dulu, tidak cukup ibadah tok. Itu bedanya. Karena ada orang itu modelnya manusia itu ada dua, salah satu dari ini. Ada orang itu yang tajrid, ada orang itu yang asbab. Kalau asbab berarti harus kerja kalau ingin dapat uang. Kalau tajrid tanpa kerja pun uang datang sendiri. Itu tajrid. Nabi pun awalnya asbab. Nabi kan nasnya di Al-Quran wajadaka ailan fa'aghna. Nabi itu dulu masih fakir, berarti makomnya asbab. Terus ketika beliau sudah nikah baru fa'aghna, Allah perkaya, jadinya makom tajrid. Makomnya ada dua. Orang tanpa ngurusi bisnisnya, tanpa dipikirkan, lancar sendiri, itu makomnya tajrid berarti. Hanya fokus ibadah. Tajrid itu kalau diartikan Jawa melulu jongkong ibadah marang Allah, memurnikan diri ibadah kepada Allah tanpa mikirkan urusan dunia. Tapi urusan dunianya sudah Allah atur, Allah datangkan dengan mudah. Itu namanya makom tajrid. Jadi ini pergi haji atau umroh dari Hadramut dalam keadaan jalan kaki dalam makom tajrid, makom tanpa kasab. Walam mawaswa ila Zabid, ketika sampai di tanah Zabid. Tanah Zabid ini merupakan kota yang terkenal di Yaman sana. Wajada Sayyid Sulaiman bin Yahya al-Ahdal fi darsihi. Beliau sepulang dari tanah suci haram, Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih ini menjumpai seorang ulama besar yang bernama Sayyid Sulaiman bin Yahya al-Ahdal fi darsi, sedang mengajarkan ilmu kepada para santrinya. Fajalasa, akhirnya karena ada ulama yang ngajar ilmu, sedang ngaji, nerangkan ilmu. Fajalasa, yang baru datang umrah atau haji ini duduk bijambi ahadit tolabah, di pinggir salah satu dari santri yang ikut ngaji. Fa'alqas Sayyid Sulaiman alaihim mas'alatan fasakatu. Lalu seorang guru yang menerangkan ilmu tadi mengajukan beberapa masalah ilmu, pertanyaan kepada para muridnya, tapi muridnya terdiam, tidak bisa jawab. Sayyid Sulaiman bin Yahya al-Ahdal memberikan pertanyaan ilmu, membuat masalah ilmu, diaturkan kepada para santrinya, muridnya ikut ngaji, tapi semuanya melongok, semuanya tidak bisa jawab. Lalu yang pendatang baru tadi, yang baru datang umroh haji itu
bilang gini, faqala Habib Abdurrahman lilladzi bijambi. Lalu si Habib Abdurrahman yang baru datang umrah tadi bilang ke teman atau santri yang ada di pinggirnya beliau, kul, katakanlah, al jawabu kata, jawaban dari soalan Said Sulaiman itu seperti ini. Saya enggak mau jawab, kamu aja yang jawab ya, kamu ngacung. Jadi sudah diajari dulu jawabannya, akhirnya dijawab, ngacung saya yang jawab ya. Dijawab oleh santri yang disuruh oleh siapa tadi? Abdurrahman bil Fiqih. Setelah jawab selesai, oh gini, nih bilangnya gini, setelah ngacung, ya Sayyidi, wahai guruku Said Sulaiman bin Yahya Al-Haddad, jawabul mas'alah kada wa kada, jawaban pertanyaan panjenengan, pertanyaan ilmunya seperti ini, kitabnya ada di ini, dijelaskan semua. Faqalah, lalu sang guru Said Sulaiman bin Yahya Al-Haddad ini bertanya balik, min aina laka hadza, dapat dari mana ilmu seperti ini kamu bisa jawab seperti ini, detail dan jelas, gamblang sekali. Qala, lalu si santri yang disuruh jawab tadi itu bilang gini, min hadzal darwis, dari pemuda yang compang-camping ini. Ya, orang sufi-sufi dulu itu nyamar pakaiannya itu enggak pakaian ulama, dipakai bahasa sekarang pakai celana kolor, ikut ngaji, tatuan, tingan-tingan. Dari pemuda yang compang-camping ini, wahai guru. Faqala Said Sulaiman ilal Habib Abdurrahman, lalu sang guru yang bernama Said Sulaiman itu nunjuk yang suruh jawab itu, Habib Abdurrahman bil Fiqih. Faqala lahu man anta, siapa kamu? Faqala, lalu Habib Abdurrahman jawab, Abdullah, nama saya Abdullah, hambanya Allah. Lalu Said Sulaiman balik nyaut, qad alimna annal khalqa kullahum abidullah, kita semua tahu kalau semua makhluk itu ciptaan Allah, hambanya Allah. Itu bukan jawaban yang saya maksud. Nama kamu siapa? Masa Abdullah? Mas muka, siapa nama kamu? Lalu beliau jawab, Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih. Faqala lahu, akhirnya Said Sulaiman bilang kepada Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih, tatanakkaru alaina ila hadal hati, kamu nyamar, kamu menyembunyikan jati diri sampai batas seperti ini. Luar biasa kamu orang alim tapi ndak macak seperti orang alim, nyamar kamu datang ke majelis ilmu saya. Faqala, lalu yang dikatain nyamar tadi Habib Abdurrahman bil Fiqih jawab gini, al haju, orang yang datang haji dan orang yang berhaji, as albar, semuanya pasti compang-camping. As ini rambutnya mawul-mawul, berantakan, tidak disisir. Kalau albar, kulitnya penuh dengan debu, berarti durung adus. Semua orang haji itu datang dari haji compang-camping, pakaiannya tidak terawat. Saya bukan niat nyamar, tapi memang saya datang dari haji. Fa'akhadahu Sayyid Sulaiman wa akramahu, akhirnya Sayyid Sulaiman memuliakan beliau, dipersilakan, diistimewakan lah. Wa baqiyal Habib Abdurrahman fi Zabid, akhirnya beliau mukim di tanah Zabid ayaman, beberapa hari, yumli alaihim fi ma'anil basmalah, untuk mengimlakkan ilmu, karena sudah disuruh ngajar sama Said Sulaiman. Abdurrahman mengajarkan ilmu tentang maknanya basmalah, maknanya bismillahirrahmanirrahim. Bal, sampai fi maknal ba, maknanya ba pun dijelaskan. Bal fi nuktotil ba, sampai titiknya ba itu ada maknanya, diterangkan juga. Tsumma tawajjah ila Makkah, setelah tuntas menyumbangkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada santrinya Said Sulaiman Al-Haddad, beliau pergi ke Mekah lagi. Ini cerita ini ya. Ini di kitab Yanatul Thalibin saya baca tentang basmalah ya. Di basmalah itu orang baca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya tergantung. Jadi ada bismillahirrahmanirrahim fatahrumu alal muharram lidzatih. Hukumnya baca bismillah itu ada yang haram. Ketika kita membaca bismillah terhadap sesuatu yang diharamkan secara zatnya. Contohnya kazina.
kita mau berzina baca bismillah. Kita mau minum arak, minum khamr, baca bismillah. Mau maksiat baca bismillah. Maka bukan hanya maksiatnya yang haram, tapi bacaan bismillahnya juga haram. La li'aridin, tapi keharamannya bukan karena sesuatu yang baru datang. Contohnya kal wudu bima'in maghsub, wudu pakai air dapat ghosab, atau wudu pakai air dapat nyuri, kan perbuatan nyurinya haram. Semisal orang wudu baca bismillah dulu, maka bismillahnya tidak haram. Yang haram ini ya perbuatan nyuri airnya tadi, air yang dipakai untuk wudu. Karena haramnya bukan haram aslinya. Kalau wudu kan aslinya kan tidak haram, gara-gara pakai air yang dapat nyuri atau ghosab akhirnya haram kan. Tapi kalau keharapan karena baru datang seperti ini, maka hukum bismillah yang dibaca sebelum wudu tidak haram. Yang haram kok jelas, zina kan asli haram, minum arak asli haram, maksiat asli haram. Mau lihat wanita bismillahirrahmanirrahim. Wanita yang bukan halalnya, yang halam ini. Contohnya lagi, itu yang pertama. Kadang bismillah itu hukumnya haram. Mau lihat orkes bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi bismillah wa tukrahu alal makruh lidzati. Bismillah itu ada yang hukumnya makruh, ketika dibacakan kepada sesuatu yang makruh zatnya. Contohnya kan nodri ijune li farji zaujati. Berarti kan lihat kelamin istri itu makruh. Mau lihat baca bismillah dulu, maka bismillahnya ikut makruh. Rokok, kalau ikut pendapat yang rokok mengatakan makruh, kalau di bajuri di bab itu rokok pendapat yang kuat itu makruh, yang haram mubah itu dhaif. Dia orang mau merokok baca bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahnya ikut makruh, ikut pada rokok. Orang mau main game PlayStation, main catur bismillahirrahmanirrahim, itu makruh bismillahnya, karena termasuk sesuatu yang melupakan hati kepada Allah, termasuk alatul malahi, hal-hal yang menyibukkan hati sehingga lupa kepada Allah. Permainan itu, kalau yang di kitab adanya catur, kalau PlayStation tidak ada ibaratnya, tapi dikiaskan pada catur. Kalau di kitab di Fathul Mu'in itu di bab syahadah, mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali itu mengharamkan main satronji. Satronji itu catur, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya chess, bahasa orang tuanya apa ya? Jadi catur kalau ikut mazhab yang 3, yang selain mazhab Syafi'i haram. Mazhab yang menghukumi murah itu cuma mazhab Syafi'i, menghukumi makruh dengan catatan illam yakun fihi qimarun, tidak ada perjudian. Yang nomor 2, walam yufawwid faraid, tidak dapat mentiadakan ibadah wajib, gara-gara sibuk catur sampai lupa sholat fardu, haram seperti itu caturnya, karena gara-gara catur dia lupa ibadah wajib kepada Allah. Itu contoh. Jadi kalau main PlayStation jangan bismillah dulu. Makruh. Ini saya sampaikan karena ada yang sering seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim itu loh. Lali aridin. Jadi bismillah hukumnya makruh ketika dibacakan kepada sesuatu yang asli makruh, yang makruhnya bukan karena baru datang. Contohnya ka'aklil basol, makan bawang. Makan bawang ini kan membuat mulut ini bau, jadi makruh, mengganggu temannya karena bau busuk mulutnya, apa mambu. Jadi orang sebelum makan bawang baca bismillah tidak makruh bismillahnya, cuma makan bawangnya yang makruh. Kalau baca bismillahnya tidak makruh, karena kemakruhan makannya karena baru datang, bukan keaslian. Walatu telabu ala safasifil umur, juga bismillah itu tidak dianjurkan untuk dibaca kepada
sesuatu yang hina. Contohnya kakan si zabalin, mau nyapu celetongnya sapi, nyapu kotoran, baca bismillahirrahmanirrahim, itu hal yang hina. Ini tidak dianjurkan baca bismillah. Saunan lismihi ta'ala aniktironihi bil muhaqqarat, karena menjaga nama kebesaran Allah dari dibarengkan terhadap sesuatu yang hina. Masa Allah disandingkan, nama Allah disandingkan dengan kotoran, tidak pantas. Itu makanya orang zikir apa saja meskipun bukan bismillah masuk kamar mandi itu makruh. Di dalam kamar mandi, di dalam kitab Tadzkirun Nas yang kita baca tadi itu kalau qadil hajah, lagi pipis atau berak, ketika mengeluarkan kotoran, itu dalam hati yang baca zikir. Masya Allah la quwata illa billah. Ketika kotoran keluar dengan mudah, nanti sudah selesai. Alhamdulillah alladzi adzhaba anil adza wa afani. Itu bukan dibaca di dalam kamar mandi. Kalau dibaca kamar mandi secara mulut makruh, tapi dibacanya di dalam hati. Ngerti ya? Orang mau masuk kamar mandi kan sunat baca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dengan menyebut nama Allah, ya Allah lindungi aku dari gangguan al khubus, jin laki-laki, wal khaba'is, dan jin perempuan. Nah, ini kalau sudah terlanjur masuk kamar mandi kita tadi belum baca, maka bacanya dalam hati, jangan dilafadzkan secara mulut. Ngerti? Terus seorang lepas pakaian pun sunat baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Tujuannya apa baca itu? Biar kita tetap Allah kasih pakaian gaib. Pakaian zahir sudah terlepas, tapi tetap Allah kasih pakaian gaib, pakaian batin. Biar apa? Biar bangsa jin tidak lihat aurat kita. Itu lengkap Kanjeng Nabi itu. Paketan masuk kamar mandi aja ilmunya lengkap. Itu loh. Lepas pakaian aja ada doanya. Orang pakai pakaian juga ada doanya. Kalau di kitabnya itu Zain itu alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Itu biar dosanya yang sudah lalu dan akan datang terampuni. Malah di kitab Fathul Mu'in itu orang ngelempit pakaian pun toyis saub itu kalau tidak zikir kepada Allah, pakaian ini akan dipakai setan. Jadi orang ngelempit pakaiannya, trika pakaian itu sambil baca zikir, biar nanti tidak dipakai setan. Nah, ketika lepas pakaian itu baca zikir, tujuannya biar pakaian yang cantolnya tidak dipakai itu tidak dipakai setan. Kalau sudah jadi bekasnya setan lalu dipakai orangnya, maka kita susah khusyuk ibadah, kita gampang maksiat. Itu hal yang sepele yang setiap hari kita lakukan. Itu semuanya diatur dalam syariat, dalam sunnah Rasul. Kita lanjut. Walhasil, jadi kesimpulannya annaha ta'tarihal ahkam al khamsah. Hukum baca bismillah itu ada 5. Ada bismillah yang al wujub, hukumnya wajib. Contohnya kama fis sholat indana ma'asyiras syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i, di antara rukun qaulinya sholat adalah surat Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i mengatakan surat Al-Fatihah jumlahnya berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat itu sama bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Beda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Jadi suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mazhab Syafi'i ayat ke-7. Tapi kalau mazhab Maliki, suratul ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Jadi ulama sepakat kalau jumlah ayatnya surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Tapi ngitungnya yang tidak sepakat, yang hilaf. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i,
Orang sholat kalau pingin sah harus baca surat Al-Fatihah. Di antara bagian dari ayat surat Fatihah adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang baca Fatihah tidak baca Bismillah, sholatnya tidak sah. Berarti hukumnya Bismillah adalah wajib. Ngerti? Kita lanjut. Karena kita baca kitab Syafi'i. Ada Bismillah yang istihbab ainan. Hukumnya sunat ain. Kesunatan secara individu. Contohnya kama fil wudhu. Disunatkan bagi orang yang wudhu saja. Wal ghusli bagi orang yang mau mandi atas besar saja. Itu sunat ain baca Bismillah. Wa kifayah, ada Bismillah yang hukumnya sunat kifayah. Kama fi aklil jamaah, seperti orang makan bareng-bareng. Kalau makan sendirian ya sunat ain. Tapi kalau makannya bareng-bareng satu talam, maka hukumnya baca Bismillah sunat kifayah. Maksudnya sunat kifayah apa? Kesunatannya dicukupkan oleh sebagian saja. Kita makan satu talam ya. Satu talam 10 orang. Yang baca Bismillah satu, Bismillahirrahmanirrahim, mewakili yang lain. Sudah dianggap cukup. Tapi yang dapat pahala baca Bismillah cuma yang baca saja. Ini namanya sunat kifayah. Kesunatan yang dicukupkan oleh orang sebagian. Jadi meskipun lupa makanan yang kalau makan bareng-bareng itu enaknya di situ. Meskipun lupa, banyak yang lupa, tapi salah satu ada yang baca Bismillah itu terwakili yang lain. Jadi makanan yang masuk tidak jadi makanan setan. Jadi beda dengan orang makan sendiri. Kalau sudah lupa ya dimakan setan. Jadi, sunat ain kalau makan sendiri. Kalau makan bareng-bareng hukum baca Bismillah sunat kifayah. Kita lanjut. Wa kama fi jima'iz zaujain. Hukum baca Bismillah sebelum hubungan intim suami istri. Ini hukumnya sunat kifayah. Fatakfi tasmiyatu ahadihima. Cukup salah satu dari kedua mempelai. Suaminya baca, istrinya nak baca, tidak apa-apa. Istrinya baca Bismillah, suaminya lupa, ya tidak apa-apa. Wasyarikum fil amwal wal aulad wa'idhum. Yang fatal kalau lupa dua-duanya. Gitu loh. Itu hukum Bismillah sebelum hubungan intim sunat kifayahnya cukup salah satunya. Lebih baik kalau dua-duanya. Kama qala Syamsuddin Ar-Ramli an-nahu dhahir wa tahrim fil muharramati wal kara fil makruhati wal ibaha fil mubahat allati la syarafa fiha. Ya saya belum menerangkan maknanya loh. Bismillah saya. Tapi insya Allah pertemuan akan datang ya. Jadi banyak khasiatnya orang baca Bismillah itu. Insya Allah pertemuan akan datang akan saya terangkan lagi. Saya lanjutlah. Yang penting itu diingat ya. Yang 5 hukum baca Bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Ya karena mendingan Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.